Lah, mobil gua mana? Kok nggak ada? Si Bembeng mana sih? Woi, cepet! Ndut-ndutan mobilnya. Itu kok mobil gua ndut-ndutan sih? Woi! Cepet! Idih, aneh banget. Cepetan dong, situ. Cepet, udah jam berapa ini? Situ. Woi, kondut-dutan gini sih mobilnya. Op. Wah, gue nih bete banget. Habis syuting, kan mau pindah lagi ke lokasi syuting lain. Tiba-tiba gue pelas lihat di parkiran mobil gue kemana. Kok nggak ada, biasanya udah standby. Pas gue lihat, ada lagi jalan dari kejauhan, ndut-ndutan. Gue bilang nih mobil gue rusak atau apa nih? Pas gue buka, cepetan sini. Pas gue buka kacanya. Woi, hey, kok yang belakang sih bukanya, woi? Iya, Bos. Loh, kok lu Mer yang bawa? Bembeng? Enggak, aku belajar tadi, Mas. Ini mau belajar aku mau Pak Bembeng. Jadi kalau Pak Bembeng nggak masuk libur bisa kita berdua. Jadi aku yang bawa mobil. Belajar enak aja, emang mobil gua buat mobil latihan. Keluar. Ya maaf. Mobilnya ndut-ndutan, kalau mobilnya rusak gimana? Orang cicilannya belum lunas. Maaf, Bos. Emang aku nggak izin sama Bos tadi. Naikin kaca aja nggak bisa lu. Maaf, Bos, aku yang nggak izin tadi. Jangan kayak gitu. Bembeng, sini. Kamu tugasnya apa? Supir, Bos. Kamu tugasnya apa? Asisten. Ya udah, mau dirubah. Kamu jadi asisten pegang bedak, kamu yang nyetir, mau? Nah, kemarin pas si Mary cuti kan saya yang ngerangkep, Bos. Iya, tapi nggak. Sekarang Mary yang ngerangkep gantian, Bos. Ya nggak bisa dong. Sekarang enak aja. Dia sekarang bisa nyetir nggak? Kalau mau bisa nabrak gimana? Kan asuransi, Bos. Asuransi. Tapi kan nanti masuk bengkel 3 bulan, 4 bulan. Kan mobil banyak. Nggak bisa. Kalau apa-apa bilang dulu sama saya, kan saya nentuin. Jangan kayak gitu. Udah kemarin pulang lama, sekarang mau nyetir mobil. Udah saya enakin lo. Iya, maaf, Bos. Maaf. Gue marah dong. Turun. Mary Bambang. Gue marahin, maksudnya lo kan ada job desk masing-masing. Bambang nyetir, Mary asisten. Gue bilang mau apa? Si Bambang jadi make up, si Mary nyetir. Lagian bukan masalah apa-apa. Kalau memang mau belajar nyetir mobil, ya bilang nanti gue sekolahin nyetir mobil. Jangan pakai mobil gue dijadikan kelinci percobaan dong. Kalau nabrak atau lecet gimana, itu mobil aja masih nyicil. Aku coba untuk ngejelasin, ternyata bos aku tuh udah marah-marah gini. Kamu nggak bisa dong, gini. Pokoknya semua ngomong segala macam bla 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 gitu. Cepetan, kamu yang nyetir. Gimana sih? Mere, cepetan. Banyak baju lagi. Itu si Mary ngapain sih? Klakson. Stop. Kayak cewek aja gitu aja ngambek. Mere, kayak anak perawan lu pakai marah. Agak tersinggung juga, dia marahnya tuh kayak marah yang bener-bener serius, kayak yang udah bukan yang saya kenal Raffi yang kayak kemarin-kemarin gitu. Ada emosinya juga kan, aku pikir-pikir kok ini orang marahnya segitu, sedangkan kan niat baik aku belajar mobil itu bisa suatu saat bisa buat gantiin Pak Beng-Beng, karena kan Pak Beng-Beng tuh nggak ada gantinya, dia suka ngomong capek apa gimana gitu sama aku. Ya ayo, kan gue cuma ngingetin doang. Lu kan kerjaannya sebagai makeup asisten. Jangan lu mau coba-coba naik mobil. Kalau mau naik mobil ya izin dulu. Sampai kapan aku bisa naik mobil? Kalau Pak Beng-Beng izin kan kasihan juga kalau yang bawa mobil. Aku pengennya biar aku bawa mobil. Jadi kalau Pak Beng-Beng izin, Pak Salim izin kan kita bisa berduaan. Aku yang bawa mobil tidur. Yaudah deh, gue minta maaf deh. Yaudah nanti boleh deh nyetir, tapi ngomong dulu yang penting. Jangan pakai mobil yang ini. Kan bisa pakai mobil yang lain. Iya. Belajarnya. Gue jelasin, Mer jangan begitu. Lain kali bukannya nggak boleh nyetir mobil, tapi izin. Si Mer itu ternyata niatnya dia baik juga, bahwa ya bukannya gitu bos. Maksudnya kalau dia bisa nyetir tuh dia bisa bantu gue. Kalau Beng-Beng nggak masuk, Salim nggak masuk. Oh ternyata si Mary hatinya baik juga sih. Gue jadi merasa bersalah. Yaudah gue minta maaf sama si Mary. Ya udah deh,
lain kali ya boleh, tapi jangan pakai mobil ini, pakai mobil yang lain, gue bilang. Selama aku kerja sama dia udah tahun-tahun tuh dia udah belum pernah marah gitu sama aku. Tapi aku pikir lagi, apa jangan-jangan Mbak Gigi lagi keluar negeri nih, ke Malaysia nih. Paling cuma berapa hari doang kan Mbak Gigi, mungkin dia usut juga pikirannya kan. Nggak ada istri, nggak ngumpul sama istri gitu kan. Mbak Gigi lagi di luar negeri ya. Aku yang menawain aja lah mungkin karena Mbak Gigi nggak ada. Makanya Mbak Gigi kalau keluar negeri ajak-ajak bos dong bareng sama bos Raffi berdua-duaan. Udah jangan mutung aja cepetan. Gue kan mau ada syuting, belum makan dulu. Hah? Makan dulu? Gue kan lapar. Iya, aku juga dari pagi belum makan, Bos. Udah cepetan. Ya udah, yuk. Ayo makan. Makan bener ya, Bos ya? Tuh, lu giliran makan aja seneng lu. Udah, makan dulu, jangan syuting dulu, makan dulu. Iya, ayo makan dulu. Iya, Gue lapar lu jangan marah-marah nanti deh. Kalau mau nyetir ntar gue kasih. Iya, tapi bener. bilang dulu yang paling penting. Bener, makan dulu ya, Bos. Oke, nggak mau silakan. Ini, makasih ya, Bos. Lah, kok gue yang bukain pintu? Lu yang bukain pintu buat gua. Oh, iya. Barangan lu. Nah, udah, Bos. Lah, lu kok di belakang? Salah lagi. Ya udah deh, kita duduk berdua aja di belakang lah. Ribet banget sih. Udah seneng kegirangan kan makan kan. Udah, akhirnya gue, Mary, sama Bembeng, kita mau makan, mau cari tempat makan. Hai, sekarang kita lagi check-in bareng Mbak Gigi. Lu suami gue ceritanya ya? Indonesia. Dedi. Saya Mbak bawa apa aja ya ke Malaysia? Bawa anak orang. Bawa anak orang. Apa lagi selain itu? Rasa-rasa kan masukin bagasi. Kenapa dimasukin bagasi, Mbak? Soalnya berat ya. Pantesan tadi kopernya berat ya? Iya. Yang ibu lebih berat karena bawa anak tiga ya? Jadi Atia, Aisyah, di sini semua ya? Oh, keren banget. Keren ya? Oke, keren banget. Hari ini aku sama Nisha sama Iwang mau pergi ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Kebetulan kita pesawatnya pagi banget, jam 4 pagi, jadi masih ngantuk. Jam 2 tuh berangkat dari rumah, sampai sana tuh pasti pagi banget, ngantuk banget. Itu pesawatnya subuh banget jam 4. Jadi kita tuh dari rumah jam 2. Terus malam sebelumnya tuh emang kalau tidur nih nggak mungkin karena aku baru pulang nyampe rumah tuh jam 11 malam habis syuting juga kan. Jadi nggak mungkin tidur. Jadi udah nggak mungkin kalau tidur nggak akan bangun. Seneng banget pas diajakin ke Malaysia gitu. Kayak nggak nyangka juga sih diajakin ke sana. Yaudah deh kita langsung naik pesawat. Akhirnya udah tuh naik pesawat, itu masuk pesawat tuh udah boro-boro deh, pokoknya udah langsung tarik selimut tidur. Udah bilang ke pramugarinya pokoknya jangan dibangunin ya, saya mau tidur gitu. Sama perjalanan tidur aja karena kan masih pagi banget dan ngantuk banget. Dan akhirnya setelah 2 jam perjalanan, aku, Mbak Gigi, Tenisha, sama Temira nyampe ke Malaysia. Aku seneng banget rasanya. Tapi Mbak Gigi di situ, Mbak Gigi, Tenisha masih lemes karena mereka cuma tidur 2 jam. Tapi aku tetap memberikan semangat. Sampai di Kuala Lumpur, langsung cepet-cepet kita ke hotel untuk siap-siap karena acaranya tuh pagi. Jadi acara launchingnya itu ada di salah satu mall di Malaysia itu. Jadi kita siap-siap di salah satu hotel dekat situ. Ibu-ibu pada lagi mau ke kamar hotel. Lemes teh, Mbak Gigi. Ngantuk ya. Sekarang Mbak, aku di depan kamar Mbak. 14.07 ya. Enggak, mau mandi dulu Mbak. Oke, saya tolongin ya. Ini udah di 14 di depan kamar Mbak. Di lantai 14. Ya, makasih Mbak. Udah nyampe hotel, udah janjian katanya di kamar ini langsung naik aja. Kita udah naik ke kamar, ternyata udah diketok-ketok, Mbak, tok-tok Mbak. Mana orangnya, lama banget. Ternyata orangnya lagi breakfast di bawah. Ternyata yang di kamar itu nggak ada. Jadi kita sempat nunggu agak lama di depan kamar. Padahal kita udah ngantuk dan mau mandi-mandi kan, mau mandi, mau siap-siap karena kan acaranya tuh kita udah ditungguin, nggak bisa siap-siap lama-lama. Let's go. Emer.
Ini kemana sih? Lah ke bengkel dulu sebentar, gue janji sama orang bengkel mau lihat mobil gua. Ya ampun, gue udah lapar. Katanya mau makan Ya dulu. udah, kenapa kesini mesti dulu aja, nanti baru deh kita makan. Ini mobil gua gimana kalau misalnya nanti? Ah, bete deh. Ayo tuh lihat sini. Nah, pas mau cari tempat makan, gue tuh di SMS sama si Bangkai. Bukannya Bangkai, maksudnya Bangkai. Abangkai. Dia tuh salah satu teknisi langganan gua. Semua mobil gua tuh dipegang sama dia. Katanya mobil gua harus dicek dulu. Gue disuruh datang karena ada biaya-biaya yang memang agak membengkak. Akhirnya yang tadinya gue janji sama si Mary untuk makan, gue belokin ke bengkel. Tiba-tiba mobil itu masuknya ke bengkel. Nah, aku kaget dong situ. Ini gimana sih kok malah ke bengkel? Emang di sini ada tempat makan? Udah jangan ngeluh-ngeluh aja. Lapar, Ini tapi tuh. lapar dari pagi belum makan. Ya ini gue ditelepon harus ngecek mobil, harus apa yang diganti. Apalagi Bro, sih mobil melulu. Gimana bang? Ini mobil aman gak nih? Ini mobil aman, cuman kan mesti diganti. Apa aja yang harus diganti? Kampas rem mesti ganti. Kampas rem, Aki mesti ganti. aki tuh, sama Dirawat ininya. dong, mobilnya dirawat dong. Jangan, aduh. Ini pastilah kan. Pak, ngomongnya salah Pak Lalat. Dirawat dong mobilnya, jangan cewek mulu dirawat. Ngerawat mobil tuh sama kayak ngerawat istri, harus kita sayang-sayang. Ngomong-ngomong Ini ganti rem, sama ganti aki. Ganti aki kecil mesti ganti. Semua banyak yang rusak. Ya Pak, Ini mobil siapa? Pak, semua banyak yang rusak ya Pak. Ya udah rusakin aja semua Pak. Rusakin aja sih. Habisnya lapar Ya malah. sini makan. Kok kesini suruh makan obeng? Udah nih makan oli, minum oli mau. Biar dirawat dulu mobilnya di sini. Ini Iya, dirawat dulu. ganti kapas rem, ganti aki, tapi mesin aman semua. Mesin aman. Semua shock breaker aman semua. Aman. Ya bentar dulu. Kan selalu di toko. Pas sampai bengkel si Mary mutung mulu, nyerocos mulu, marah-marah terus. Akhirnya gua ketemu sama Bang Kay. Kata Bang Kay, ini harus diganti beberapa, jadi harus ada biaya. Si Mary udah mau buru-buru mulu, udah dibilang katanya udah rusakin aja mobilnya. Orang kalau udah kelaparan roces mulu. Nyebelin banget si Mary. Aku tuh kesel banget, aku sampai marah-marah. Udah Bang, gini rusakin aja Bang sekalian Bang, biar lebih lama di sini. Secara aku kan udah lapar banget dari pagi, saya udah belajar mobil, saya bete terus diinin, pokoknya marah kesel lah. Aku pokoknya kesel. Apa sih di sini makan obeng, saya mau makan di sini. Tuh, udah ngapain sih, kan udah ada Pak Salim masih ngurus-ngurusin mobil. Udah lapar nih, kita ke restoran yang mahal aja yuk. Bos. Udah percaya nama ini, ntar kan udah ada Bapak ya. Bawel banget sih, mau makan doang. Lapar mah nggak bisa ditahan, di mana-mana orang mah jangan kerja dulu, makan dulu yang penting. Ini gua lagi ngomong sama si Bangkai dulu Bang, ini Bangkai, jadi ngomongnya nggak enak. Hai, namanya Bangkai. Bro, ini Pak, gitu ganti depannya. bentar dulu, gue lagi nanya, gue jadi nggak nanya-nanya nih. Lapar. Lu mah cewek nggak ngerti beginian, ini masalah cowok. Cowok, bos. Gimana sih cewek cowok tuh. Ini jadi sore bisa nih. Sore bisa. Sore atau besok lah ya kalau mau ngambil. Ya udah, jadi gue siapin uangnya buat ganti kapas rem, ganti aki. Siap. Ya udah, berarti potong lu honor lu buat ganti ini. Pak, nggak salah Pak. Nggak salah. Ganti kapas rem, ganti aki, itu mahal. Ya nggak apa-apa, potong honor aku asal mobil ini jadi milik aku, nggak apa-apa. Udah ya Bang, gue makan dulu Bang ya. Pak. Gue dititip Bang, telepon ya. Jadi kapas rem sama aki ya. Iya. Iya, Pak. Sore gue ambil. Oke, siap. Ingat ya, dirusakin aja Iya yang udah. betul. Apa lu bilang? Biar lama Udah kata cepet di sini. nyicil. Sadar ya? Nih mobil gue yang baru nih. Ini baru lagi. Baru lihat. Oh, bagus. Ya udah yuk, buruan lapar Akhirnya ya udah, gue kasihan juga sama si Mary, nggak tega kan. Udah akhirnya gue cepat-cepat di sana, gue bilang titip mobilnya, nanti sore gue ambil. Akhirnya gue pergi ke tempat makan. Akhirnya ke acaranya, di sana kan launching produk itu, terus nyanyi segala macam. Acaranya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sekarang mau kemana Bu? Sekarang kita mau istirahat. Hotel. Istirahat. Habis dari acara, lumayan tuh acaranya beres siang sekitar jam 1-an, langsung ke hotel yang di KL-nya kan. Menjagamu berdua kita lewati jalan yang berliku.
buruan lapar nih. Asik. Akhirnya kita makan juga, Pak. Ayam gorengnya juga nggak akan lepas, udah digoreng, tenang aja. Iya, ayo buruan. Lapar. Tadi aja giliran makan nih semangat. Iya. Udah, Mary Bembeng makan apa aja boleh. Yes, Pak. Ayo Gue buruan. Di mana kursinya? Cari yang bagus Ya, di sini kursinya. kalau di rumah makan Padang di sini biasanya udah disiapin makanan. Oh iya bener. Nah ini baru makan. Ayo Pak buruan Pak. Gue udah telepon. Ini buat aku semua. Udah nelpon udah disiapin duluan ya. Lu boleh makan semua. Tuh. Mary makan, Bembeng makan. Makan apa aja bebas. Iya. Ya udah. Ayo jangan nunggu-nunggu lama-lama. Makan aja. Pak Bembeng ayo makan Pak. Lu di Ayo sebelah makan. sana, lu di sebelah sana. Kita makan di sini semua. Gue pengen kita lomba makan yang paling banyak. Yeay. Pak, ayo Pak. Udah cewek-cewek, cakep-cakep tuh. Ini aku lapar banget. Aku makan nggak apa-apa ya. Kayak orang kampung nggak apa-apa. Cewek ngobrol sama cewek situ. Itu sama cowok-cowok. Itu mah cowok. Oke, sekarang kita makan dulu ya. Ayo bos, buruan bos. Mana sih punya aku ada. Oh ini aja deh. Gue mah nggak makan nasi. Lu makan orang tuanya. Tuh, ya. Apa lagi Pak? Ini Pak ikan Pak. Kita maunya ikan tongkol Pak. Ikan tongkol mana Pak? Minta cumi. Enak Cumi ada cumi nggak? Minta cumi ya. Mas. Cumi, Mas. Yang mana? Cumi. nggak? Ini. Kapotnya Mas? Ya, yang berfungsi. Wah, enak kan? Ini pertama yang makan besar. Gue cari aja tempat restoran Padang yang paling cepet. Gue seneng tuh si Bambang sama si Mary datang ke rumah makan Padang, happy banget. Gue bilang ya udah pada makan apa aja boleh, gue yang traktir. Wah, kan kalau makan Padang kan digelar semuanya tuh. Dapatlah tempat makan itu yang benar-benar favorit aku, enak banget itu makan di situ. Pak Bembeng juga semangat karena Pak Bembeng suka juga makan di tempat yang kita makan sama bos itu. Terus akhirnya makanlah kita bertiga tuh dengan lahapnya. Wah ini mah makanan apa ini? Ini makanannya Pak. Ya ini. Pak, kok Bapak makannya yang minyak-minyak melulu sih? Ini namanya makanan. Pak, udah. Mau makan kau. Pak. Enak Pak. Aduh, kalau pusing. Enak Pak. Aduh, kayaknya kalau selesai naik kan tuh. Kan udah bilang, Bos. Bos, ini gimana Pak Bembeng, Bos? Hah? Aduh, Ini. saya kayaknya terlalu banyak nih bos ini. Aduh, lagi nih turun Pak. Dari tadi suruh Bos, gimana ini, Bos? Acting atau beneran? Enggak beneran ini, dia kan punya kolesterol. Saya naik nih bos. Hah? Ini bos. Enggak beneran. Saya punya kolesterol ini bos. Gue nggak tahu ternyata si Bembeng itu sama gue kolesterol. Gue aja nggak berani makan jeroan, nggak berani makan seafood. Si Bembeng makan seafood, makan jeroan. Kaget gue, dia ternyata kolesterol. Emang gue ngerasain kalau kolesterol itu kepala belakang kita kayak pusing banget. Aku tuh mikir Pak Bembeng di situ, loh Pak, Bapak bukannya kolesterolnya tinggi, kata aku gitu. Terus Pak Bembeng tuh sampai sepiring numpuk gitu, makan 3 porsi itu makan semuanya. Akhirnya, Pak hati-hati Pak. Nah tak lama kemudian dengan aku ngomong itu, tiba-tiba Pak Bembeng langsung, aduh pusing nih, gimana pusing? Nah bener kan? Nah, itu Bos Raffi dikirain Pak Bembeng itu bercanda, malah dia ngeledekin, ketawa-ketawa, dikirain bercanda. Padahal ini beneran. Bos, kita bawa yuk. Ini bener gak sih? Iya bener. Beneran nih. Cuci tangan lu. Mama ada. Cuci tangan lu lah. Ini beneran nggak? Bener nih bos. Ini beneran. Sini. Bentar. Enggak. Bos, ayo Bos. Ngapain sih? Bos. Cepetan dulu, gue cepetan dulu ah. Lagian Pak Bembeng suruh jangan makan banyak-banyak kolesterol, makan kolesterol mulu sih. Lagian gimana ini ah? Ayo Bos. Kolesterol segala lagi ah. Lu mah ada aja sih, penyakit Pak. seorang. Dibilang Ayo tuh nih bang, jangan bentar makan bang ya, ini kolesterol nih. Aduh. Banyak. Ini beneran gak sih kolesterol nih? Beneran. Aduh. Sini Pak. Bisa cari klinik. Mana kunci mobil gue nyetir ya. Cepetan. Aduh. Cari klinik ya. Iya. Bisa nggak cepetan? Iya, sini. Kemana? Ini. Aduh. Udah cepetan. Aduh. Buruan masuk. Pakai kolesterol Masuk lagi. sebelah sana Pak, masuk. Udah panik, bos tahu kalau Pak Bembeng itu sakit beneran. Akhirnya Pak Bembeng langsung digerek sama aku berdua untuk dibawa ke rumah sakit. Kirain gue si Bembeng acting, tapi kayaknya beneran. Akhirnya gue langsung gotong sama si Mary, gue masih makan. Udah deh, gue gotong. Akhirnya gue yang nyetir, kita cari klinik.
morning Malaysia. Sekarang kita mau shopping manja nih. Udah persiapan nih koper gede buat kita shopping hari ini. Bener nggak Mbak Gigi? Hah? Mbak Gigi? Mbak Gigi ajakin kita shopping dong, Teh. Ya, kan nggak bawa uang ini, soalnya uang Malaysia. Ya, ini tuh lihat tuh kopernya gede banget. Ada orang ini kita mau shopping banyak banget pasti ya dengan orang kaya gitu. Ya. Ya udah habis shopping kita langsung cari makan. Ada salah satu restoran di sana tuh restoran makanan ayam. Kebetulan aku suka banget, sama Nisha juga suka banget. Jadi kita nyempetin makan di situ. Ayamnya gede-gede, pokoknya enak banget deh. Aku udah dari pokoknya dari waktu di Jakarta tuh udah ngomong nanti pokoknya di sana harus makan ayam, ada ayam enak banget gitu kan. Pokoknya setiap kesana tuh wajib makan itu karena nggak ada di sini gitu kan. Enak banget ayamnya gitu kan. Gimana rasanya, Teh? Ternyata sampai di sana makannya airnya gede banget. Ngeliat Mbak Gigi sama Tenisa lahap banget makan, juga kelaparan banget. Mungkin akhirnya ya udah aku makan, ternyata juga enak banget. Pesennya nggak kurang-kurang ya, ayamnya segede-gede gombreng. Terus pesennya setengah ekor kan banyak banget, tapi habis berhubung karena enak dan lapar kan. Iwang juga baru pertama kali gitu kan ke situ, terus Teh Mira baru pertama kali makan, enak banget sih, enak banget. Karena kelaparan, kayaknya makanannya habis semua. Pokoknya udah kenyang, jadi kita terus mau jalan-jalan. Tapi pas jalan-jalan tuh si Iwang tuh kekeh ngotot mau foto di nama yang Twin Tower itu. Pokoknya dia kekeh mau foto-foto di situ. Hai Mbak Gigi. Beli apa? Nggak jadi beli baju ya? Kok dari tadi kita nggak beli apa-apa sih? Keliling-keliling doang. Jadi kemana kita ini? Jalan-jalan ya. Nah. Salut. Teh, kita mau kemana nih Teh? Kita fotoin Iwang di Menara Kembar. Mana menara kembarnya Teh? Wah, ini. Pelan-pelan dong bawa mobilnya. Gimana sih? Pelan-pelan ini Pak, bengkingnya lagi. Lu kenapa jadi nyuruh-nyuruh gua? Katanya lu yang pengen belajar nyetir. Sekarang giliran kayak begini gua lagi nyetir. Cepat salah gua mah. Kenapa? Makanya dibiarin saya kalau belajar mobil, jangan ditahan-tahan kayak tadi. Itu pelan-pelan dong. Ini Pak, bengkingnya ntar gimana nih? Gimana sih, kliniknya masih jauh ya? Wah, di mobil udah panik. Si Mary panik, gue takutnya si Bembeng koit atau gimana. Udah gitu dia tuh masih bujang lapuk lagi. Udah kita jalan ke rumah sakit, saya udah agak panik juga karena Pak Bembeng itu aduh pokoknya udah kayak yang gimana kan. Kalau kolesterol kan takut kenapa-napa kan. Udah panik, pusing segala macam mikirin Pak Bembeng. Yang makan tadi mau lahap jadi nggak enak. Udah kolesterol naik. Udah minum Pak. Ini mana sih klinik ini? Ya pelan-pelan. Mana ini? Terus. Ini masuk ke mana nih? Klinik di mana? Ada yang klinik kak? Lurus jangan begitu dong. Bawa mobilnya yang bener dong. Iya, jangan nyala-nyalain gua. Gua harus syuting. Sekarang gua harus bawa Cibembeng ke klinik. Gua yang nyetir. Gua juga panik. Makanya saya ditahan kalau saya belajar mobil, jadi biar bisa saya mau. Ya udah, jangan marah-marah. Sekarang jangan bikin panik tuh. Gua kan jadi panik. Bukan makanya, aduh. Di mana sih klinik? Tahu kliniknya di mana? Kenapa? Kliniknya di mana? Terus ini bukan. Kayaknya ada klinik nih. Ini bukan. Iya, itu. Iya. Mana? Ke kiri. Bukan. Coba bukan. Lagi. Makanya Beng, lu jangan dulu Beng. Gua takut lu lagi. Apa sih ngomongnya? Ya bukan. Gimana kalau? Jangan ngomong apaan sih ya?
Ini kliniknya nih. Ini nih apotek. Ini. Aduh. Pelan-pelan dong, pelan-pelan. Ini Pak Bengong udah sampai nih. Iya nih. Bu nyetir udah panik. Akhirnya masuk ke klinik. Menjagamu berdua kita lewati jalan yang berliku. Ayo. Ntar tunggu aku bukain Pak Beng dulu. Cepetan. Kunci mobil mana lagi? Ayo Pak. Pak, ini kunci mobil mana, woi? Ada di situ, di situ aja, udah turun aja. Mana sih? Ayo cepetan. Jangan bikin panik dong. Bikin panik mulu. Ini nggak salah. Ini klinik bersalin kok, malah dibawa klinik bersalin. Ya udah yang penting klinik deh. Udah cepetan. Emang Pak Beng mau ngelahirin? Ya udah, siapa tahu ada obat kolesterol. Udah jangan banyak ngomong deh. Daripada lu mati kenapa-napa. Gue nyetir deh tadi. Bikin pusing aja. Ya udah pegang, nggak malah praktek. Malah. Udah masuk lah. Pas masuk kliniknya itu klinik bersalin, bukan klinik aduh, tapi udahlah kan ada apoteknya untungnya. Hah? Aku juga kaget. Ini nggak salah, emang Pak Beng mau lahiran, kata aku masuk ke klinik bersalin kayak gini. Cepetan deh, aduh. Kan ini nggak mau ngelahirin, dia kolesterol. Iya biarin aja, ini Bu, maaf nih, ini klinik bersalin ya. Cuman saya ini bukan dia hamil, dia kolesterol. Ada obatnya nggak ya? Ada kolesterol di sini. Ada, tuh ada, alhamdulillah. Boleh ya Bu, ya tuh kan ada udah. Bu, ini aja Bu, obat kolesterol Bu, takutnya saya kenapa-napa. Apaan sih ngomongnya? Bukan ini bukan ngedoain kamu. Saya kan dari tadi juga ngebut cuma belain kamu doang. Kamu jangan terlalu ini ke aku, berat banget sih berat kamu. Ini beneran kolesterol nggak sih atau minta naik gaji nih? Enggak, kolesterol ini. Ibu, dia emang punya kolesterol, lagian makan maruk banget sih, semua dimakan. Itu daripada makanan dibuang mubazir ya saya habis. Ya tapi kalau udah tahu kolesterol ya jangan makan kolesterol. Ya Mas lagian belinya yang enak-enak terus makanannya ya saya habisin lah. Ya bukan tahu diri juga kalau emang lagi sakit jangan makan gitu. Bikin pusing deh jadinya. Tahu. Ayo Bu dokter, takutnya aduh. Bu dokter yang ini dosisnya yang agak tinggi ya Bu. Minumnya kolesterolnya malam ya. Minum sakit secara. Iya, tapi kalau kolesterol itu malam minumnya lebih bereaksi dia gitu. Kok jadi nggak secara? Ya tak kan nggak ntar sampai malam kenapa-napa lagi koit enggak? Enggak enggak. Dulu bayarin, nggak ada duit boy. Ada. Nih berapa? Oh ke sono ya. Ya udah, ternyata di situ ada obat buat kolesterol. Kata suster yang jaga, jangan dimakan sekarang, katanya dimakannya suruh malam aja. Wah, gue bingung, gue takut si Bembeng koit. Obat itu katanya ini harus malam biar reaksinya bagus. Nah, aku juga agak-agak mikir, sakitnya sekarang, terus kalau nggak diobatin ini turunnya kapan? Malam. Tapi bos gue juga percaya aja ya. Ya mungkin dia lebih tahu, aku juga percaya. Akhirnya kita mengikuti. Ya udahlah. Halo Mbak, ini Mbak bayar obat kolesterol Mbak. Mbak, berapa duit itu Mbak? Ada. Aduh. Ayo Mas, cepet Mas. Nggak ada, udah itu langsung berapa? Taruh ini aja. Iya, taruh itu. Ya, makasih ya. Pak. Tapi obatnya makanya di malam lagi, sekarang. Ya iyalah, siapa lagi? Pak Beng mau ketabrak ntar kalau Pak Beng udah tahu begini masih suruh nyetir mulu. Lu jadi juragan, gue jadi supir. Ya udah buruan Pak. Udah akhirnya udah beli obat kolesterol, gue masukin lagi ke mobil, serem juga. Kenapa sih Beng? Udah tau kolesterol, makannya gitu lagi. Kan bos ngajar. Lu mah bukan kolesterol kali itu, mabok janda kali. Hari ini bete deh. Udah si Mary sosokan pengen nyetir, bawel. Udah gitu si Bembeng pakai kolesterol. Aduh, gue mah takut dia mah kenapa-napa. Karena kita malam ada gala dinner, jadi kita harus mandi, siap-siap buat gala dinner. Siap-siap, make up lagi, jadi udah mandi, kita mandi dulu, terus make up dulu, heboh gitu ya pakai baju apa, pokoknya udah kayak bingung, soalnya kan gala dinner kayaknya formal gitu, ntar emang dikasih tahu juga sih bajunya ntar formal, jadi kan bingung bawa beberapa pilihan, yang mana, terus alat make upnya kayak bawanya lengkap gitu, yang Mbak Gigi bawa segala macam, aku juga bawa, pokoknya kayak kita ini banget ya make up, pokoknya di roll gitu segala macam, pokoknya udah dandan, udah beres-beres, udah siap, udah beres.
udah make up, pakai baju, siap-siap jalan deh kita ke gala dinner. Ibu lagi seneng, Bu? Saya kan kemana aja? Iya. Senang dan bahagia. Oh. Karena sama anak kecil, kantor, dan gitu. Ini kita mau ke dinner ya, gala dinner ya. Di sana ada Irwansyah, ada perwakilan yang ganti Arafinya kan Irwansyah juga kan. Terus ada tenan-tenan dari acara itu juga yang bikin produknya launching di sana bareng-bareng sama produknya Arafi gitu. Lagi makan apa? Apa aja yang bisa dimakan? Enak ya? Wow. Ini Indomie. Di hotel itu tuh ada kayak apa sih, kayak yang main musiknya gitu, yang muter-muter dari meja ke meja gitu. Terus ternyata mereka semua tuh orang Indonesia, ada yang dari Medan, ada yang dari mana lah, pokoknya banyak sih dari daerah Sumatera sih. Sampai di gala dinner tuh ternyata di sana rame banget. Ada musik-musiknya, ada panggungnya gitu. Kita dijamu juga di sana sama tinggi-tinggi di sana gitu untuk makan malam. Senang banget bisa ketemu beberapa juga pengusaha-pengusaha di sana. Jadi kita sempat sharing-sharing lah. Pokoknya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Besok kita pulang ke Jakarta. Sekarang kita pulang ke Indonesia. Kita mau ngapain nih, Bu? Ya pulang lah. Mau boarding ya? Kita mau pulang. Mau check in. Mau check in ya? Tapi ini permasalahannya counternya belum ada yang buka. Jadi gimana? Harus menunggu? Barangnya banyak ya? Enggak lah. Dikit ini ya? Ini seorang satu kopernya. Oh iya bener. Lihat koper aku aja cuma yang wajar-wajar aja ya. Besok paginya kita ke bandara. Pas nyampe bandara ternyata juga masih nggak tahu ya. Padahal sih sebenarnya harusnya udah buka tuh ya si counter pesawat yang kita naikin itu. Tapi ternyata belum. Jadi kok ini kita nggak kebagian kan? Nggak nunggu lagi, nunggu sampai si counternya buka. Abis check-in tuh kita lapar, makan dulu gitu, pas makan, selesai makan kita mau ke gate, si Iwang ternyata katanya pasportnya nggak ada gitu, hilang. Ya udah, ini udah mau boarding, mana paspor? Siapin. Udah ada. Paspor gue mana? Yaudah berarti lo tinggal sini, kita pulang. Nah, gimana dong? Paspor aku nggak ada, Mbak Gigi. Kita terakhir di mana? Terakhir di mana, Wang? Ya udah nggak apa-apa ketinggalan. Lu tinggal sini, kita mau pulang. Jangan dong. Aku di mana dong? Aku nggak tahu. Cari dulu, Wang. Tiba-tiba nih si Iwang kayak, tadi paspor di mana ya? Paspor di mana? Pertamanya aku pikir nih orang mah selip nggak kayak gitu kan, cari deh gitu kan ya. Pokoknya campur aduk antara sedih, bingung. Itu aku bingung banget karena kan itu negara orang. Menjagamu berdua kita lewati jalan yang berliku. Mama juga aneh-aneh deh. Gimana dong, Mbak Gigi? Nggak ada teh. Nggak ada. Lupa tuh. Gimana dong? Udah makan handphone aja bawa berapa, iPad bawa berapa gaya banyak.
Kan orang kaya harus bawa handphone banyak nih. Gimana? Kayak apa, Mas? Kayak burung. Aduh, gimana ya? Gimana dong, Teh? Ya, aku nggak bisa pulang. Jadi coba jalan kali tadi jatuh di sana yuk. Coba jalan aja yuk. Dari sini. Gimana dong? Ada, yang ada aja. Kita kan bingung ya gitu, nggak mungkin gitu, karena tadi kan udah check in ada gitu. Udah dicari dulu si Iwang udah kalang kabut lah gitu. Pertamanya aku pikir nih orang mah selip nggak kayak gitu kan, cari deh gitu kan ya. Terus dia kayak nggak ada. Oh, dia udah panik. Terus kok tadi kalau pas check in gimana bisa check in kalau nggak ada paspor? Aku bilang gitu kan, iya tadi ada. Pokoknya heboh gitu kan kayak di mana gitu kan. Pertamanya udah keselip, tapi lama-lama kan kesian juga nih ya kalau misalnya nggak ada paspor masa ditinggalin di sini gitu kan. Coba cari di situ tuh. Jatuh kali itu kali itu coba cari di situ tuh. Di kantong situ aja kali, di kantong situ. Aku di sini paspor aku. Akhirnya aku bisa pulang. Ternyata paspor itu ketemu di troli gitu, di tumpukan tas. Akhirnya aku seneng banget bisa pulang ke Jakarta dengan selamat. Jadi dicari-cari, akhirnya benar ternyata ada, kayaknya jatuh di troli gitu. Emang dasar Iwang tuh, berarti dia emang kurang teliti. Iya nyari. Itu berarti lu sendiri emang gue yang bawa emang. Dia nyari paspor kita udah lupa nyimpen. Akhirnya aku bisa pulang ke Indonesia. Welcome to Jakarta. Dadah. Karena dia baru pertama kali ya ke Malaysia tuh heboh banget, pokoknya mulai dari harus foto di Menara Kembar lah, harus ini, terus paspornya nyelip kemana, karena dia udah rempong sendiri gitu. Tapi untung ketemu, aku udah ngebayangin gila kalau nggak ketemu ditinggalin dia di sini. Ya pokoknya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, launchingnya berjalan dengan lancar. Sempat jalan-jalan juga sama Nisha, senang walaupun Raffi nggak bisa ikut, mungkin next time bisa pergi ke sana sama Raffi. Udah emang kesehatan tuh penting. Kalau kita tahu penyakit kita harus jaga makanan. Yang paling penting jaga makanan, istirahat yang cukup supaya badan kita sehat. Pulang dari Malaysia, aku dapet kabar yang kurang menyenangkan karena Oma waktu itu pas aku pulang tuh ternyata udah masuk di ICU sakit gitu. Terus 2 hari kemudian akhirnya Oma berpulang. Ya sedih banget, cuman mungkin emang udah jalannya begitu dan udah yang terbaik buat Oma karena Oma udah sakit udah lama. Jadi kalau untuk lebih lama lagi kan kasihan gitu. Jadi pokoknya aku berdoa aja semoga Oma itu tenang. Pokoknya di sana diringankan semuanya. Pokoknya ya kangen sih sama Oma karena kan gimana pun juga Oma tuh walaupun galak tapi sayang banget. Lah, mobil gua mana? Kok nggak ada? Si Bembeng mana sih? Woi, cepet! Ndut-ndutan mobilnya. Itu kok mobil gua ndut-ndutan sih? Woi! Cepet! Idih, aneh banget. Cepetan dong, situ. Cepet, udah jam berapa ini? Situ. Woi, kondut-dutan gini sih mobilnya. Op. Wah, gue nih bete banget. Habis syuting, kan mau pindah lagi ke lokasi syuting lain. Tiba-tiba gue pelas lihat di parkiran mobil gue kemana. Kok nggak ada, biasanya udah standby. Pas gue lihat, ada lagi jalan dari kejauhan, ndut-ndutan. Gue bilang nih mobil gue rusak atau apa nih. Pas gue buka, cepetan sini. Pas gue buka kacanya. Woi, hey, kok yang belakang sih bukanya, woi? Loh, kok lu yang bawa? Bembeng? Enggak, aku belajar tadi, Mas. Ini mau belajar aku mau Pak Bembeng. Jadi kalau Pak Bembeng nggak masuk libur bisa kita berdua. Jadi aku yang bawa mobil. Belajar enak aja, emang mobil gua buat mobil latihan. Keluar.
Wow. Ya, Pakai maaf. mobilnya ndut-ndutan, kalau mobilnya rusak gimana? Orang cicilannya belum lunas. Maaf bos, emang aku nggak izin sama bos tadi. Naikin kaca aja nggak bisa lu. Maaf bos, aku yang nggak izin tadi. Jangan kayak gitu. Beng, sini. Kamu tugasnya apa? Supir, Bos. Kamu tugasnya apa? Asisten. Ya udah, mau dirubah. Kamu jadi asisten pegang bedak, kamu yang nyetir mau? Nah, kemarin pas si Mary cuti kan saya yang ngerangkep, Bos. Iya, tapi Nah, nggak. sekarang Mary yang ngerangkep gantian, Bos. Ya nggak bisa dong. Sekarang enak aja. Dia sekarang bisa nyetir nggak? Kalau mau bisa nabrak gimana? Kan asuransi, Bos. Asuransi. Tapi kan nanti masuk bengkel 3 bulan, 4 bulan. Kan mobil banyak. Nggak bisa. Bos. Kalau apa-apa bilang dulu sama saya, kan saya nentuin. Jangan kayak Enggak. gitu. Udah Iya. kemarin pulang lama, sekarang mau nyetir mobil. Udah saya enakin lo. Iya maaf bos, maaf. Gue marah dong. Turun. Mary Bambang. Gue marahin. Maksudnya, lo kan ada job desk masing-masing. Bambang nyetir, Mary asisten. Gue bilang mau apa? Si Bambang jadi make up. Si Mary nyetir. Lagian bukan masalah apa-apa. Kalau memang mau belajar nyetir mobil, ya bilang nanti gue sekolahin nyetir mobil. Jangan pakai mobil gue dijadikan kelinci percobaan dong. Kalau nabrak atau lecet gimana? Itu mobil aja masih nyicil. Aku coba untuk ngejelasin, ternyata bos aku tuh udah marah-marah gini. Kamu nggak bisa dong, gini. Pokoknya semua ngomong segala macam, bla 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 gitu. Udah cepetan. Kamu yang nyetir. Gimana sih? Mary, cepetan. Banyak baju lagi. Itu si Mary ngapain sih? Klakson. Ya kan, Stop. Kayak cewek aja gitu aja ngambek. Mary, kayak anak perawan lu pakai marah. Agak tersinggung juga, dia marahnya tuh kayak marah yang bener-bener serius, kayak yang udah bukan yang saya kenal Raffi yang kayak kemarin-kemarin gitu. Ada emosinya juga kan, aku pikir-pikir kok ini orang marahnya segitu, sedangkan kan niat baik aku belajar mobil itu bisa suatu saat bisa buat gantiin Pak Beng Beng, karena kan Pak Beng Beng tuh nggak ada gantinya, dia suka ngomong capek apa gimana gitu sama aku. Ya ayo, kan gue cuma ngingetin doang. Lu kan kerjaannya sebagai makeup asisten. Jangan lu mau coba-coba naik mobil. Kalau mau naik mobil ya izin dulu. Sampai kapan aku bisa naik mobil? Kalau Pak Beng Beng izin kan kasihan juga kalau yang bawa mobil. Aku pengennya biar aku bawa mobil, jadi kalau Pak Beng Beng izin, Pak Salim izin kan kita bisa berduaan. Aku yang bawa mobil tidur. Yaudah deh, gue minta maaf deh. Yaudah nanti boleh deh nyetir, tapi ngomong dulu yang penting. Jangan pakai mobil yang ini. Kan bisa pakai mobil yang lain. Iya. Belajarnya. Gue jelasin, Mer jangan begitu. Lain kali bukannya nggak boleh nyetir mobil, tapi izin. Si Mary tuh ternyata niatnya dia baik juga, bahwa ya bukannya gitu bos. Maksudnya kalau dia bisa nyetir tuh dia bisa bantu gue. Kalau Beng Beng nggak masuk, Salim nggak masuk. Oh ternyata si Mary hatinya baik juga sih. Gue jadi merasa bersalah. Yaudah gue minta maaf sama si Mary. Ya udah deh, lain kali ya boleh. Tapi jangan pakai mobil ini, pakai mobil yang lain. Gue bilang. Selama aku kerja sama dia tahun-tahun tuh dia belum pernah marah gitu sama aku. Tapi aku pikir lagi, apa jangan-jangan Mbak Gigi lagi keluar negeri nih, ke Malaysia nih. Paling cuma berapa hari doang kan Mbak Gigi, mungkin dia usut juga pikirannya kan. Nggak ada istri, nggak ngumpul sama istri gitu kan. Mbak Gigi lagi di luar negeri ya. Aku yang menawain aja lah mungkin karena Mbak Gigi nggak ada. Makanya Mbak Gigi kalau keluar negeri ajak-ajak bos dong bareng sama bos Raffi berdua-duaan. Udah jangan mutung aja cepetan. Gue kan mau ada syuting, belum makan dulu. Hah? Makan dulu? Ya gue kan lapar. Iya aku juga dari pagi belum makan bos. Udah cepetan. Ya udah yuk. Ayo makan. Makan bener ya bos ya? Tuh lu gila makan aja seneng lu. Udah makan dulu, jangan syuting dulu, makan dulu. Iya ayo makan dulu. Iya, Gue lapar lu jangan marah-marah nanti deh. Kalau mau nyetir ntar gue kasih. Iya. Tapi bilang dulu yang paling penting. Bener makan dulu ya bos. Oke kamu silakan. Ini makasih ya bos. Lah. Kok gue yang bukain pintu? Lu yang bukain pintu buat gua. Oh iya. Barangan lu. Udah bos. Lah, lu kok di belakang? Salah lagi. Ya udah deh kita duduk berdua aja di belakang. Ribet banget sih. Udah seneng kegirangan kan makan kan. Udah akhirnya gue Mary sama Beng Beng kita mau makan. Ini beneran nggak? Bener nih bos. Ini beneran. Sini. Bentar. Enggak. Bos, ayo bos. Duh. Ngapain sih?
Bas. Cepetan dulu, gue cepetan dulu lah. Lagian Pak Beng suruh jangan makan banyak-banyak kolesterol, makan kolesterol mulu sih. Lagian gimana ini? Ayo bos. Kolesterol segala lagi Lu mah ada-ada aja penyakit Pak. seorang. Ayo nih bang, bentar bang ya, ini kolesterol nih. Aduh. Banyak. Ini beneran nggak sih kolesterol nih? Beneran. Aduh. Sini Pak. Bisa cari klinik. Mana kunci mobil gue nyetir ya. Cepetan. Aduh. Cari klinik ya. Sudah nggak cepetan. Kemana? Ini. Aduh. Udah cepetan. Aduh. Buruan masuk. Pakai kolesterol. Masuk sebelah sana Pak, masuk. Udah panik, bos tahu kalau Pak Beng itu sakit beneran. Akhirnya Pak Beng langsung digerek sama aku berdua untuk dibawa ke rumah sakit. Kirain gue si Beng acting, tapi kayaknya beneran. Akhirnya gue langsung gotong sama si Mary, gue masih makan. Udah deh, gue gotong. Akhirnya gue yang nyetir, kita cari klinik. Good morning Malaysia. Sekarang kita mau shopping manja nih. Udah persiapan nih koper gede buat kita shopping hari ini. Bener nggak Mbak Gigi? Hah? Mbak Gigi? Mbak Gigi ajakin kita shopping dong, teh. Ya, kan nggak bawa uang ini, soalnya uang Malaysia. Ya, ini tuh lihat tuh kopernya gede banget. Ini ada orang. Ini mau kita mau shopping. Banyak banget pasti ya orang kaya gitu. Ya. Ya udah habis shopping kita langsung cari makan. Ada salah satu restoran di sana tuh restoran makanan ayam. Kebetulan aku suka banget, sama Nisha juga suka banget. Jadi kita nyempetin makan di situ. Ayamnya gede-gede, pokoknya enak banget deh. Aku udah dari pokoknya dari waktu di Jakarta tuh udah ngomong nanti pokoknya di sana harus makan ayam, ada ayam enak banget gitu kan. Pokoknya setiap ke sana tuh wajib makan itu karena nggak ada di sini gitu kan. Enak banget ayamnya gitu kan. Gimana rasanya teh? Ternyata sampai di sana makannya ayamnya gede banget. Lihat Mbak Gigi sama Tenisa lahap banget makan, juga kelaparan banget. Mungkin akhirnya ya udah aku makan, ternyata juga enak banget. Pesennya nggak kurang-kurang ya, ayamnya segede-gede gombreng. Terus pesennya setengah ekor kan banyak banget, tapi habis berhubung karena enak dan lapar kan. Si Iwang juga baru pertama kali gitu kan ke situ, terus Teh Mira baru pertama kali makan, enak banget sih, enak banget. Karena kelaparan, kayaknya makanannya dibagi semua. Pokoknya udah kenyang, jadi kita terus mau jalan-jalan. Tapi pas jalan-jalan tuh si Iwang tuh ngotot mau foto di nama yang Twin Tower itu. Pokoknya dia mau foto-foto di situ. Hai Mbak Gigi. Beli apa? Nggak jadi beli baju ya? Kok dari tadi kita nggak beli apa-apa sih? Keliling-keliling doang. Jadi kemana kita ini? Nah. Salut. Teh, kita mau kemana nih Teh? Kita fotoin Iwang di Menara Kembar. Mana menara kembarnya Teh? Wah, ini. Pelan-pelan dong bawa mobilnya. Gimana sih? Pelan-pelan ini Pak Beng-bengnya lagi. Lu kenapa jadi nyuruh-nyuruh gua? Katanya lu yang pengen belajar nyetir. Sekarang giliran kayak begini gua lagi nyetir. Jadi cepet salah gua mah. Kenapa? Makanya dibiarin saya kalau belajar mobil, jangan ditahan-tahan kayak tadi. Itu pelan-pelan dong. Ini Pak Beng-bengnya ntar gimana nih? Gimana sih kliniknya masih jauh ya? Wah, di mobil udah panik. Si Mary panik, gue takutnya si Beng
koit atau gimana. Udah gitu dia tuh masih bujang lapuk lagi. Udah kita jalan ke rumah sakit, saya udah agak panik juga karena Pak Beng Beng itu aduh pokoknya udah kayak yang gimana kan. Kalau kolesterol kan takut kenapa-napa kan. Udah panik, pusing segala macam mikirin Pak Beng Beng, yang makan tadi mau lahap jadi nggak enak. Udah kolesterol naik. Udah minum Pak. Ini mana sih klinik ini? Ya pelan-pelan. Mana ini? Terus. Ini masuk ke mana nih? Klinik di mana? Dek, klinik Kak? Lurus jangan begitu dong. Bawa mobilnya yang bener dong. Iya, jangan nyala-nyalain gua. Gua harus syuting. Sekarang gua harus bawa si Beng Beng ke klinik. Gua yang nyetir. Gua juga panik. Makanya saya ditantang kalau saya belajar mobil jadi biar bisa saya mau. Ya udah jangan marah-marah. Sekarang jangan bikin panik tuh. Aku kan jadi panik. Bukan makanya aduh. Di mana sih klinik kali? Tahu kliniknya di mana? Kenapa? Kliniknya di mana? Terus ini bukan. Kayaknya ada klinik nih. Ini bukan. Iya. Mana? Ke kiri. Bukan. Ngaco bukan. Lagi. Makanya Beng, lu jangan dulu Beng. Gua takut lu lagi. Apa sih ngomongnya? Ya bukan. Gimana kalau? Jangan ngomong apaan sih ya? Ini kliniknya nih. Ini nih apoteknya. Iya. Ini. Aduh. Pelan-pelan dong, pelan-pelan. Ini Pak Beng udah sampai nih. Iya nih. Ibu nyetir udah panik. Akhirnya masuk ke klinik. Menjagamu berdua kita lewati jalan yang berliku. Ayo. Ntar tunggu aku mukain Pak Beng Beng dulu. Cepetan. Kunci mobil mana lagi? Ayo Pak. Woi, ini kunci mobil mana, woi? Ada di situ aja, udah turun aja. Mana sih? Ayo cepetan. Jangan bikin panik dong. Bikin panik mulu. Ini nggak salah. Ini klinik bersalin kok. Malah dibawa klinik bersalin. Ya udah yang penting klinik deh. Udah cepetan. Emang Pak Beng Beng mau ngelahirin? Ya udah siapa tahu ada obat kolesterol. Udah jangan banyak ngomong deh. Daripada lu mati kenapa-napa. Gue nyetir deh tadi. Bikin pusing aja. Ya udah enggak malah praktek. Udah masuk lah. Pas masuk kliniknya itu klinik bersalin, bukan klinik aduh, tapi udahlah kan ada apoteknya untungnya. Hah? Aku juga kaget. Ini nggak salah, emang Pak Beng Beng mau lahiran, kata aku masuk ke klinik bersalin kayak gini. Cepetan deh, aduh. Kan ini nggak mau ngelahirin, dia kolesterol. Iya biarin aja, ini Bu, maaf nih, ini klinik bersalin ya. Cuman saya ini bukan dia hamil, dia kolesterol. Ada obatnya nggak ya? Kolesterol di sini. Ada, tuh ada, alhamdulillah. Boleh ya Bu, ya tuh kan ada udah. Bu, ini aja Bu, obat kolesterol Bu, takutnya saya kenapa-napa. Apaan sih ngomongnya? Bukan ini bukan ngedoain kamu. Saya kan dari tadi juga ngebut cuma belain kamu doang. Kamu jangan terlalu ini ke aku, berat banget sih badan kamu. Ini beneran kolesterol nggak sih atau minta naik gaji nih? Enggak, kolesterol ini. Ibu, Dia emang punya kolesterol, lagian makan maruk banget sih semua dimakan. Itu daripada makanan dibuang mubazir ya saya habis. Ya tapi kalau udah tahu kolesterol ya jangan makan kolesterol. Ya Mas lagian belinya yang enak-enak terus makanannya ya saya habisin lah. Ya bukan tahu diri juga kalau emang lagi sakit jangan makan gitu. Bikin pusing deh jadinya. Tahu. Ayo Bu dokter takut nih, aduh. Bu dokter yang ini dosisnya yang agak tinggi ya Bu. Minumnya kolesterolnya malam ya. Minum sakit sekarang. Ya, tapi kalau kolesterol itu malam minumnya lebih bereaksi dia gitu. Oh jadi nggak sekarang? Ya kan nggak ntar sampai malam kenapa-napa lagi koit nggak? Enggak, enggak. Belum bayarin, nggak ada duit boy. Ada. Nih berapa? Oh ke sono ya. Ya udah, ternyata di situ ada obat buat kolesterol. Kata suster yang jaga, jangan dimakan sekarang, katanya dimakannya suruh malam aja. Wah, gue bingung, gue takut si Beng Beng koit. Obat itu katanya ini harus malam biar reaksinya bagus. Nah, aku juga agak-agak mikir, sakitnya sekarang, terus kalau nggak diobatin ini turunnya kapan? Malam. Tapi bos gue juga percaya aja ya. Ya mungkin dia lebih tahu, aku juga percaya. Akhirnya kita mengikuti. Ya udahlah. Halo Mbak, ini Mbak bayar obat kolesterol Mbak. Mbak, berapa duit itu Mbak? Ada. Aduh. Ayo Mas, cepet Mas. Nggak ada, udah itu langsung berapa? Taruh ini aja. Ya, ya. Makasih ya. Pak. Tapi obatnya makanya di malam lagi. Ya iyalah, siapa lagi? Pak Beng Beng mau ketabrak ntar kalau Pak Beng Beng udah tahu begini masih suruh nyetir mulu. Lu jadi juragan, gue jadi supir. Ya udah buruan Pak. Udah akhirnya udah beli obat kolesterol, gue masukin lagi ke mobil, seram juga. Kenapa sih Beng? Betul kolesterol makannya gitu lagi. Kan bos ngajar.
Lu mah bukan kolesterol kali itu, mabok janda kali. Hari ini bete deh. Udah si Mary sosokan pengen nyetir, bawel. Udah gitu si Bembeng pakai kolesterol. Aduh, gue mah takut dia mah kenapa-napa. Karena kita malam ada gala dinner, jadi kita harus mandi, siap-siap buat gala dinner. Siap-siap, make up lagi, jadi udah mandi, kita mandi dulu, terus make up dulu, heboh gitu ya pakai baju apa, pokoknya udah kayak bingung, soalnya kan gala dinner kayaknya formal gitu, ntar emang dikasih tahu juga sih bajunya ntar formal, jadi kan bingung bawa berapa pilihan, yang mana, terus alat make upnya kayak bawanya lengkap gitu, yang Mbak Gigi bawa segala macam, aku juga bawa, pokoknya kayak kita ini banget ya make up, pokoknya di roll gitu segala macam, pokoknya udah dandan, udah beres-beres, udah siap, udah beres. Udah make up, pakai baju, siap-siap jalan deh kita ke gala dinner. Ibu lagi seneng, Bu? Saya kan kemana aja? Iya. Senang dan bahagia. Oh. Karena sama anak kecil, kacau, keren gitu. Ini kita mau ke dinner ya, gala dinner ya? Di sana ada Irwansyah, ada perwakilan yang gantiin Arafinya kan Irwansyah juga kan, terus ada tenan-tenan dari acara itu juga yang bikin produknya launching di sana bareng-bareng sama produknya Arafi gitu. Lagi makan apa? Apa aja yang bisa dimakan? Enak ya? Wow. Ini Indomie. Di hotel itu tuh ada kayak apa sih, kayak yang main musiknya gitu. Cari tempat makan. Hai, sekarang kita lagi check in bareng Mbak Gigi. Terus suami gue ceritanya ya? Indonesia. Daddy. Samira Mbak bawa apa aja ya ke Malaysia ya? Bawa anak orang. Bawa anak orang. Terus apa lagi selain itu? Rasa-rasa kan masukin bagasi. Oh. Kenapa dimasukin bagasi, Mbak? Soalnya berat ya. Oh, pantesan tadi kopernya berat ya? Iya. Yang ibu lebih berat karena bawa anak tiga ya? Jadi Atia, Aisyah, di sini semua ya? Oh, keren banget. Keren ya? Oke, keren banget. Hari ini aku sama Nisha sama Iwang mau pergi ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Kebetulan kita pesawatnya pagi banget, jam 4 pagi, jadi masih ngantuk. Jam 2 tuh berangkat dari rumah, sampai sana tuh pasti pagi banget, ngantuk banget. Itu pesawatnya subuh banget, jam 4. Jadi kita tuh dari rumah jam 2. Terus malam sebelumnya tuh emang kalau tidur nih nggak mungkin, karena aku baru pulang nyampe rumah tuh jam 11 malam, habis syuting juga kan. Jadi nggak mungkin tidur, jadi udah nggak mungkin kalau tidur nggak akan bangun. Seneng banget pas diajakin ke Malaysia gitu. Kayak nggak nyangka juga sih diajakin ke sana. Yaudah deh, kita langsung naik pesawat. Akhirnya udah tuh naik pesawat, itu masuk pesawat tuh udah boro-boro deh, pokoknya udah langsung tarik selimut tidur. Udah bilang ke pramugarinya, pokoknya jangan dibangunin ya, saya mau tidur gitu. Sama perjalanan tidur aja karena kan masih pagi banget dan ngantuk banget. Dan akhirnya setelah 2 jam perjalanan, aku, Mbak Gigi, Tenisha, sama Temira nyampe ke Malaysia. Aku seneng banget rasanya. Tapi Mbak Gigi di situ, Mbak Gigi, Tenisha berhasil lemes karena mereka cuma tidur 2 jam. Tapi aku tetap memberikan semangat. Sampai di Kuala Lumpur, langsung cepet-cepet kita ke hotel untuk siap-siap karena acaranya tuh pagi. Jadi acara launchingnya itu ada di salah satu mall di Malaysia itu. Jadi kita siap-siap di salah satu hotel deket situ. Ibu-ibu pada lagi mau ke kamar hotel. Lemes teh, Mbak Gigi.
Ngantuk ya. Sekarang Mbak, aku di depan kamar Mbak. 14.07. Enggak, mau mandi dulu Mbak. Ini udah di 14 di depan kamar Mbak. Di lantai 14. Ya, makasih Mbak. Udah nyampe hotel, udah janjian katanya di kamar ini langsung naik aja. Kita udah naik ke kamar, ternyata udah diketok-ketok, Mbak, tok-tok Mbak. Mana orangnya, lama banget. Ternyata orangnya lagi breakfast di bawah. Ternyata yang di kamar itu nggak ada, jadi kita sempat nunggu agak lama di depan kamar. Padahal kita udah ngantuk dan mau mandi-mandi kan, mau siap-siap karena kan acaranya tuh kita udah ditungguin, nggak bisa siap-siap lama-lama. Let's go. Emer. Ini kemana sih? Lah ke bengkel dulu sebentar, gue janji sama orang bengkel mau lihat mobil gua. Ya ampun, gue udah lapar. Katanya mau makan ya dulu. Ya udah, kesini dulu aja, nanti baru deh kita makan. Ini mobil gua gimana kalau misalnya nanti? Bete deh. Ayo tuh lihat sini. Nah, pas mau cari tempat makan, gue tuh di SMS sama si Bangkai. Bukannya Bangkai, maksudnya Bangkai. Abangkai. Dia tuh salah satu teknisi langganan gua. Semua mobil gua tuh dipegang sama dia. Katanya mobil gua harus dicek dulu. Gue disuruh datang karena ada biaya-biaya yang memang agak membengkak. Akhirnya yang tadinya gue janji sama si Mary untuk makan, gue belokin ke bengkel. Tiba-tiba mobil itu masuknya ke bengkel. Nah, aku kaget dong situ. Ini gimana sih kok malah ke bengkel? Emang di sini ada tempat makan? Udah, jangan ngeluh-ngeluh aja. Lapar, ini tuh lapar dari pagi belum makan. Ya ini gue ditelepon harus ngecek mobil, harus apa yang diganti. Apalagi sih mobil melulu. Gimana bang? Ini mobil aman gak nih? Mobil aman, cuman kan mesti diganti. Apa aja yang harus diganti? Kampas rem mesti ganti. Kampas rem. Aki mesti ganti. Aki tuh. Sama ininya mobilnya dirawat dong. Jangan aduh. Pastilah kan. Pak, ngomongnya salah Pak Lalat. Dirawat dong mobilnya, jangan cewek mulu dirawat. Ngerawat mobil tuh sama kayak ngerawat istri, harus kita sayang. Ngomong-ngomong ganti rem, sama ganti aki. Ganti aki kecil mesti ganti. Semua banyak yang rusak. Iya Pak, mobil siapa? Pak, semua banyak yang rusak ya Pak. Ya udah rusakin aja semua Pak. Rusakin aja sih. Habisnya lapar malah kesini makan. Kok kesini suruh makan obeng. Udah nih makan oli, minum oli mau. Biar dirawat dulu mobilnya di sini. Ini dirawat dulu. Ganti kapas rem, ganti aki. Tapi mesin aman semua. Mesin aman. Semua shock breaker aman semua. Aman. Ya bentar dulu. Kan selalu di toko. Pas sampai bengkel si Mary mutung mulu, nyerocos mulu, marah-marah terus. Akhirnya gua ketemu sama Bang Kay. Kata Bang Kay, ini harus diganti beberapa, jadi harus ada biaya. Si Mary udah mau buru-buru mulu, udah dibilang katanya udah rusakin aja mobilnya. Orang kalau udah kelaparan roces mulu. Nyebelin banget si Mary. Aku tuh kesel banget, aku sampai marah-marah. Udah Bang, ini rusakin aja Bang sekalian Bang, biar lebih lama di sini. Secara aku kan udah lapar banget dari pagi, saya udah belajar mobil, saya bete terus diinin, pokoknya marah kesel lah. Aku pokoknya kesel. Apa sih kesini makan obeng, saya mau makan kesini. Tuh, udah ngapain sih, kan udah ada pasalnya, masih ngurus-ngurusin mobil. Udah lapar nih, kita ke restoran yang mahal aja yuk. Bos, udah percaya nama ini, ntar kan udah ada bapak ya. Bawel banget sih, mau makan doang. Lapar mah nggak bisa ditahan, di mana-mana orang mah jangan kerja dulu, makan dulu yang penting. Ini gua lagi ngomong sama si Bangkai dulu Bang, ini Bangkai, jadi ngomongnya gak enak. Namanya Bangkai. Bro, ini Pak, gitu ganti depannya. Bentar dulu, gue lagi nanya, gue gak jadi nanya-nanya nih. Lapar. Lu mah cewek gak ngerti beginian, ini masalah cowok. Cowok, bos. Gimana sih cewek cowok tuh. Ini jadi sore bisa nih? Sore bisa. Sore atau besok lah ya kalau mau ambil. Ya udah, jadi gue siapin uangnya buat ganti kapas rem, ganti aki. Siap. Yaudah, berarti potong lu, honor lu buat ganti ini. Pak, nggak salah Pak. Nggak salah. Ganti kapas rem, ganti aki, itu mahal. Ya nggak apa-apa, potong honor aku akan mobil, asal mobil ini jadi milik aku, nggak apa-apa. Ya Bang, gue makan dulu Bang ya. Gue dititip Bang, telepon ya. Jadi kapas rem sama aki ya. Iya Pak. Sore gue ambil. Oke, siap. Ingat ya. Dirusakin aja yang udah. Apa lu bilang? Biar lama katanya begini. Sadar ya. Nih mobil gue yang baru nih. Ini baru lagi. Baru lihat. Oh, ya udah yuk, buruan lapar ah. Akhirnya ya udah, gue kasihan juga sama si Mary, nggak tega kan.
Udah akhirnya gue cepat-cepat di sana, gue bilang titip mobilnya, nanti sore gue ambil. Akhirnya gue pergi ke tempat makan. Akhirnya ke acaranya. Di sana kan launching produk gitu, terus nyanyi segala macam. Acaranya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sekarang mau kemana, Bu? Kita beristirahat hotel. Istirahat. Habis dari acara, lumayan tuh acaranya beres siang sekitar jam 1-an, langsung ke hotel yang di KL-nya kan. Menjagamu berdua kita lewati jalan yang berliku. Ayo buruan lapar nih, asik. Akhirnya kita makan juga, Pak. Ayam gorengnya juga nggak akan lepas, udah digoreng, tenang aja. Iya, ayo buruan, lapar. Tadi aja giliran makan nih semangat. Iya. Udah, Mary Bembeng makan apa aja boleh. Yes, Pak. Ayo Gue buruan. yang Di mana kursinya? Cari yang bagus Ya, di kursinya. sini kalau di rumah makan Padang di sini biasanya udah disiapin makanan. Oh iya bener. Nah ini baru makan. Ayo Pak buruan Pak. Gue udah telepon. Ini buat aku semua. Udah nelpon udah disiapin duluan ya. Lu boleh makan semua. Tuh. Mary makan, Bembeng makan. Makan apa aja bebas. Iya. Ya udah. Ayo jangan nunggu lama-lama. Makan aja. Pak Bembeng ayo makan Pak. Lu di sebelah sana, lu di sebelah sana. Kita makan di sini semua. Gue pengen kita lomba makan yang paling banyak. Yeay. Pak, ayo Pak. Udah cewek-cewek. Ini aku lapar banget, aku makan nggak apa-apa ya, kayak orang kampung nggak apa-apa. Cewek ngobrol sama cewek situ. Kita mau cowok-cowok. Ih, gua mau cowok. Oke, sekarang kita makan dulu ya. Ayo buat buruan buat, mana sih punya gua ada. Oh ini aja deh. Gua mah nggak makan nasi. Lu makan orang banyak. Tuh, ya. Apa lagi Pak? Ini Pak ikan Pak. Kita maunya ikan tongkol Pak. Ikan tongkol mana Pak? Minta cumi. Enak Cumi ada cumi nggak? Minta cumi ya. Mas. Cumi, Mas. Yang mana? Cumi. nggak? Ini. Kapotnya mana? Ya, yang berfungsi. Wah, enak kan? Ini pertama yang makan besar. Gue cari aja tempat restoran Padang yang paling cepet. Wah seneng tuh si Bambang sama si Mary datang ke rumah makan Padang, happy banget. Gue bilang ya udah pada makan apa aja boleh, gue yang traktir. Wah kan kalau makan Padang kan digelar semuanya tuh. Dapatlah tempat makan itu yang benar-benar favorit aku, enak banget itu makan di situ. Pak Bembeng juga semangat karena Pak Bembeng suka juga makan di tempat yang kita makan sama bos itu. Terus akhirnya makanlah kita bertiga tuh dengan lahapnya. Wah ini mah makanan apa ini? Udah makan aja Pak. Ya ini. Pak, kok Bapak makannya yang minyak-minyak melulu sih? Ini namanya makanan. Pak, udah. Ini mau makan kau. Pak. Enak Pak. Aduh, kalau pusing. Enak Pak. Aduh, kayaknya kalau selesai naik kan tuh. Kan gue udah bilang, Bos. Aduh, panik ya. Bos, ini gimana Pak Bembeng, Bos? Hah? Aduh, Ini. saya kayaknya terlalu banyak nih bos ini. Aduh, lagian itu dari tadi suruh Bos, gimana ini, Bos? Acting atau beneran? Enggak beneran nih, dia kan punya kolesterol. Saya naik nih bos. Hah? Ini bos. Enggak beneran. Saya punya kolesterol ini bos. Gue nggak tahu ternyata si Bembeng tuh sama sama gue kolesterol. Gue aja nggak berani makan jeroan, nggak berani makan seafood. Si Bembeng makan seafood, makan jeroan. Kaget gue, dia ternyata kolesterol. Emang gue ngerasain kalau kolesterol itu kepala belakang kita kayak pusing banget.
Aku tuh mikir Pak Beng Beng di situ, loh Pak, Bapak bukannya kolesterolnya tinggi, kata aku gitu. Terus Pak Beng Beng tuh sampai sepiring numpuk gitu, makan 3 porsi itu makan semuanya. Akhirnya, Pak hati-hati Pak. Nah tak lama kemudian dengan aku ngomong itu, tiba-tiba Pak Beng Beng langsung, aduh pusing nih, gimana pusing? Nah bener kan? Nah, itu Bos Raffi dikirain Pak Beng Beng itu bercanda, malah dia ngeledekin, ketawa-ketawa, dikirain bercanda. Padahal ini beneran. Kita bawa yuk. Ini bener gak sih? Iya bener. Beneran nih. Cuci tangan. Ada. Cuci tangan.